pagi ini kita bersyukur kepada Allah ditemukan di dalam satu majelis namanya majelis ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya ini tidak akan mampu memasuki satu tempat kecuali ilmu itu, tempat itu bersih. Makanya nur itu harus benar-benar dijaga. Sebagaimana di dalam Al-Quran Karim, apa sih fungsinya ilmu itu? Ada dua, Pak. Wa yuzakkihim, pertama membersihkan diri kita. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita tentang ilmu dan hikmah. Panjenengan mau sholat, bagaimana cara wudhunya, sunnahnya bagaimana. Ini dengan ilmu. Ketika kita berkumur, disunnahkan berapa kali, sambil istinsyaq, memasukkan air di dalam hidung kita, sambil kita keluarkan kotorannya, kemudian kita basuh muka kita berdoa kepada Allah, ya Allah tubayyid wajhi, putihkanlah wajah kami fi yaumil qiyamah. Nur. Wudhu saja ada nurnya, ada ilmunya. Maka Al-Habib Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan, orang yang wudhu setidaknya oleh Allah yang pertama akan diberikan penjagaan dari keburukan zahir dan batin. Yang kedua, orang yang wudhu senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, dibimbing dia. Makanya orang yang paling baik di antara orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang melanggengkan wudhu. Ini ilmu. Yang ketiga, ilmu itu dapat memberikan keterbukaan rizki kepada kita. Ini baru wudhu saja, tangan dibasuh. Bagaimanakah Imam Syafi'i ketika mengartikan mashur ra'si? Kalau Imam Syafi'i, beliau cukup dengan satu air ditempelin saja cukup. Kalau Imam Malik tidak, semua dibasahin tangan kita, ditaruh di sini, dibasuh semua. Alasan Imam Malik karena wudhu itu adalah nur, maka nanti ketika anggota tubuh yang terkena wudhu itu akan bercahaya di yaumil qiyamah. Maka beliau basuh semua. Subhanallah. Ilmu, Pak. Dan ini yang bisa memahami hanya orang yang menekuni ilmu ini dengan afsah. Jangan sampai ada orang yang mengatakan wudhu kayak orang cuci muka. Tidak. Orang kalau cuci muka itu gak harus niat, Pak. Orang kalau cuci muka gak harus sesuai dengan kaidah yang diaturkan di dalam kaidah fikih. Cuci muka segini saja gak apa-apa. Tapi kalau wudhu, ini yang punya jenggot, yang gak punya jenggot ini harus dibasuh. Ketika wudhu, orang ketika membersihkan tangan ini diselah-selahin, dapat kesunahan daripada pahala wudhu. Tapi kalau cuci muka tidak ada dapat pahala. Maka jangan sampai menyamakan wudhu dengan cuci muka. Wudhu ada niatnya, niatnya pun ada tempatnya. Gak boleh kita niat wudhu pada saat basuh tangan kita, Pak. Wudhu niatnya ada ketika kita membasuh muka kita. Bil ilmi, Pak. Yang kedua, bil hikmah. Bil hikmah yang tadi yang saya sampaikan. Ketika orang wudhu terjaga dari sesuatu hal yang diharapkan oleh Allah. Ketika kita batal hadas kita wudhu lagi. Ketika kita batal wudhu lagi, Masya Allah. Maka Alhamdulillah, beruntunglah manusia yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk mengikuti atau menjalankan thariqatut ta'lim wa ta'allum, belajar ilmu agama